Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Sastro, NIM 19110044, Prodi S1 Farmasi, semester 6 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang stroke dari mata kuliah Farmakoterapi 3. Epidemiologi di Indonesia, stroke merupakan penyakit nomor 3 di Indonesia setelah penyakit jantung dan kanker. Bahkan menurut survei tahun 2004, stroke merupakan pembunuh nomor 1 di RS pemerintah di seluruh penjuru Indonesia. Kejadian penyakit stroke di Indonesia kan selalu meningkat dari tahun ke tahun sebanyak 33%. Pasien stroke membutuhkan bantuan orang lain untuk aktivitas pribadi, 20% membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat berjalan kaki, dan 75% kehilangan pekerjaan. Nah, di sini terdapat 5 etiologi, yaitu yang pertama trombosis cerebral, yang kedua emboli cerebri, yang ketiga hemoragik, yang keempat hipoksia umum, dan yang kelima hipoksia lokal. Nah, di sini ada stroke klarifikasi atau juga bisa disebut klarifikasi stroke. Dapat dibedakan menjadi, yaitu yang pertama, stroke hemoragik adalah pendarahan cerebri dan kemungkinan pendarahan subarachnoid disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak pada darah otak tertentu. Biasanya kejadiannya saat melakukan aktivitas atau aktif, namun bisa juga terjadi saat istirahat. Kesadaran kelainannya menurun. Yang kedua, stroke iskemik dapat berupa iskemia atau emboli dan trombosis cerebri. Biasanya terjadi pada saat setelah lama istirahat, baru bangun tidur, atau di pagi hari. Tidak terjadi pendarahan, namun terjadi iskemia yang menimbulkan hipoksia dan selanjutnya dapat menimbulkan edema sekunder. Manifestasi klinis dari stroke secara umum menurut Soeharto 2002 menyebutkan adalah sebagai berikut. Nyeri kepala yang sangat hebat, menjalar ke leher dan wajah. Berikutnya, mual dan muntah, kaku kuduk, penurunan kesadaran, hilangnya kekuatan atau timbulnya gerakan canggung di salah satu bagian tubuh, terutama di salah satu sisi, termasuk wajah, lengan, dan tungkai. Rasa bal atau hilangnya sensasi atau sensasi yang tidak lazim di suatu bagian tubuh, terutama jika hanya salah satu sisi. Hilangnya penglihatan total atau parsial di wajah satu sisi. Kerusakan motorik dan kehilangan kontrol volunter terhadap gerakan motorik. Gangguan komunikasi seperti disteria atau kesulitan bicara, disfesia atau afasia. Kerusakan komunikasi atau kehilangan fungsi bicara. Apraksia, ketidakmampuan melakukan tindakan yang dipelajari. Gangguan persepsi, kerusakan fungsi kognitif dan efek
tipologis. Yang terakhir, difusi kandung kemih. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik yang diperlukan dalam membantu diagnosis klien stroke meliputi: yang pertama, angiografi cerebri; yang kedua, fungsi lubal; yang ketiga, CT scan; yang keempat, resonansi pencitraan magnetik atau MRT; yang kelima, USG; yang keenam, EEG; yang ketujuh, pemeriksaan darah rutin; yang kedelapan, pemeriksaan kimia darah; yang kesembilan, pemeriksaan elektrokardiogram; yang kesepuluh, penggunaan skala stroke NHI atau Lembaga Kesehatan Nasional. Dan ini ada pencegahan stroke. Yang pertama, berhentilah merokok, minum kopi, dan alkohol. Yang kedua, usahakan untuk dapat mempertahankan berat badan ideal, cegah kegemukan. Yang ketiga, batasi asupan garam bagi penderita hipertensi. Yang keempat, batasi makanan berkolesterol dan lemak seperti daging, durian, alpukat, keju, dan yang lain. Yang kelima, pertahankan diet dan gizi seimbang, banyak makan buah dan sayuran. Dan yang keenam, olahraga yang teratur. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan dari PowerPoint yang telah saya buat. Apabila ada kesamaan kata dalam PowerPoint yang telah saya buat, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.